Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir komputer forensik. Di era digital saat ini, kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga merambat ke dunia maya. Bukti kejahatan kini bisa tersembunyi di dalam file, email, atau bahkan di dalam sistem jaringan. Untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum di dunia digital, kita membutuhkan keahlian khusus yang dikenal dengan forensik komputer. Dalam video ini, kami akan membahas pengertian, fungsi, serta penerapan nyata dari forensik komputer dalam membantu proses hukum dan menjaga keamanan informasi. Saya Mustafa Zain Sugeng dengan NIM 1722008. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani dengan NIM 17220159. Perkenalkan, nama saya Hoyrunisa dengan NIM 17220388. Perkenalkan, nama saya Rasa Fitri dengan NIM 17220419. Di era digital seperti sekarang, teknologi informasi benar-benar memudahkan hidup kita. Kita bisa belajar dari mana saja, belajar cukup lewat HP, bahkan menyimpan data dalam jumlah besar hanya dalam satu perangkat. Tapi di balik semua kemudahan ini muncul tantangan baru seperti kejahatan cyber. Banyak kejahatan sekarang dilakukan lewat perangkat digital, seperti peretasan akun, pencurian data, dan penipuan online. Nah, disinilah komputer forensik berperan penting. Ilmu ini membantu kita melacak jejak digital pelaku, mengamankan bukti elektronik, dan menganalisis data secara legal agar bisa digunakan di pengadilan. Itulah kenapa dalam mata kuliah ini kami mempelajari dasar-dasar investigasi digital, karena ilmunya benar-benar relevan untuk menghadapi ancaman digital di dunia nyata. Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita melibatkan perangkat digital. Tapi ketika terjadi kejahatan di dunia maya, bagaimana cara kita mengungkapkan pelaku dan membuktikan kejahatannya? Nah, disinilah komputer forensik berperan. Komputer forensik adalah bidang ilmu yang menggabungkan teknologi informasi dan hukum. Tujuannya untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital yang bisa dipakai secara sah di pengadilan. Bukti digital ini bisa berasal dari mana saja, seperti komputer, ponsel, jaringan internet, bahkan cloud. Tapi yang penting, semua proses harus mengikuti prosedur hukum agar bukti tetap valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut beberapa ahli, Jude Robin menyebutkan komputer forensik sebagai teknik penyidikan digital untuk menemukan bukti hukum. Menurut Noblet menekankan pentingnya proses pengambilan dan penyajian data elektronik. Menurut Ruby Alamsyah menjelaskan bahwa forensik komputer adalah proses menganalisis bukti digital dari perangkat seperti laptop atau HP agar bisa sah digunakan di pengadilan. Intinya, forensik komputer membantu kita menemukan kebenaran di balik data digital dan menjadikannya alat bukti yang kuat secara hukum. Metodologi dan penerapan komputer forensik. Pada metodologi dan penerapan komputer forensik melibatkan teknik seperti pengambilan dan analisis data digital berupa dokumen, email, dan file. Proses dilakukan teliti agar bukti tetap utuh dan sah secara hukum. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi dan hukum. Metodologi forensik komputer mencakup proses identifikasi sumber data, pengambilan bukti secara aman, analisis bukti menggunakan software dan teknik forensik, penyusunan laporan sebagai dokumentasi. Bukti harus tetap utuh, tidak dimodifikasi dan dikumpulkan dengan teknik yang sah agar diterima di pengadilan. Penerapannya meliputi investigasi kejahatan digital seperti hacking dan penipuan online, pemulihan data yang hilang akibat kesalahan atau serangan virus, penanganan insiden keamanan di perusahaan atau organisasi, analisis terhadap serangan cyber dan eksploitasi sistem. Oke, lalu di sini ada profesi dan peran ahli komputer forensik. Ahli forensik komputer bertanggung jawab dalam investigasi kejahatan digital dengan menganalisis bukti elektronik.
harus memahami yang namanya teknologi, hukum, dan etika dalam mengelola data. Perbedaan programmer dan ahli forensik. Profesi ahli forensik komputer berbeda dengan programmer. Jika programmer menciptakan dan membangun sistem, maka ahli forensik bertugas untuk membongkar sistem untuk mencari jejak kejahatan digital. Peran mereka sangat krusial dalam membantu penegakan hukum. Mereka harus memahami teknologi jaringan, sistem file, sistem operasi, dan juga prosedur hukum dalam pengumpulan bukti. Mereka juga harus memiliki etika yang tinggi, objektivitas dalam menganalisis data, dan kemampuan dokumentasi yang baik. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain penguasaan alat dan software forensik, pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang berlaku, kemampuan analisis kasus digital secara mendalam, kedisiplinan dalam mendokumentasi setiap proses investigasi. Nah, lalu di sini ada undang-undang terkait komputer forensik. Komputer forensik sendiri tidak lepas dari aspek legal. Beberapa undang-undang yang relevan meliputi UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana di sini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan melindungi data digital. Lalu ada UU KIP, Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Perlindungan Konsumen, menjamin hak atas informasi yang benar dan perlindungan dari penyalahgunaan data. Lalu di sini ada hak kekayaan intelektual atau HKI, yang dimana di sini HKI bertugas untuk melindungi karya cipta digital agar tidak disalahgunakan seperti pembajakan software atau konten. Lalu di sini ada peran regulasi. Regulasi ini menjadi dasar agar proses pengumpulan bukti digital dapat dibuktikan dan sah secara hukum. Berikutnya, keterkaitan forensik TI dengan sistem hukum Indonesia. Forensik TI menjadi bagian dari hukum acara pidana karena fungsinya adalah untuk membuktikan suatu tindak pidana melalui bukti digital. Dalam konteks hukum Indonesia, pertama, forensik TI masuk dalam hukum formal atau proses pembuktian. Yang kedua, asas legalitas berlaku, artinya kejahatan hanya bisa dihukum jika sudah ada aturan yang mengaturnya. Yang ketiga, bukti harus memiliki keaslian dan dapat ditelusuri. Pemahaman tentang sistem hukum, baik hukum material maupun hukum acara, sangat penting bagi seorang forensik agar langkah-langkahnya tidak melanggar hukum. Selanjutnya ada metode dan prosedur investigasi forensik. Prosedur utama dalam komputer forensik terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada investigasi dan pengumpulan, yaitu menentukan perangkat dan data mana yang akan diambil sebagai bukti. Yang kedua ada pengujian, melakukan ekstraksi data menggunakan tools seperti FTK Imager, autopsi, atau EnCase. Yang ketiga ada analisis, menganalisis hubungan data, aktivitas pengguna, hingga rekonstruksi kejadian. Yang keempat ada pelaporan, menyusun hasil dalam bentuk laporan yang bisa digunakan di pengadilan. Tips-tips penting, yang pertama, jangan menyalahkan perangkat karena bisa merusak bukti. Yang kedua, catat semua tindakan secara rinci. Yang ketiga, simpan bukti dalam lingkungan yang aman dan steril. Standar metodologi dan prinsip etika. Dalam praktiknya, penyidik harus mengikuti prinsip PPAD. Yang pertama adalah preserve, yaitu menjaga data agar tidak berubah. Yang kedua adalah protect, melindungi bukti dari pihak luar. Yang ketiga adalah analyze, menganalisis menggunakan metode sah dan standarisasi internasional. Yang keempat adalah dokumen, mencatat semua proses investigasi. Ada juga organisasi internasional yang memberikan standar seperti IOC, AICS, dan ACPU. Etika juga menjadi poin penting. Seorang ahli forensik harus menjaga kerahasiaan data, bersikap objektif,
dan tidak menyalahgunakan informasi yang ditemukan. Di era digital, ancaman cyber datang dari berbagai arah dan semakin kompleks. Beberapa ancaman nyata yang sering ditemui antara lain. Yang pertama, malware, seperti virus, trojan, atau ransomware yang bisa merusak sistem atau menyandra data agar korban membayar tebusannya. Yang kedua, phishing, yaitu penipuan lewat email atau situs palsu yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri password atau informasi sensitif. Yang ketiga, serangan DOS atau DDoS, yaitu serangan yang membuat situs atau layanan online jadi tidak bisa diakses karena dibanjiri oleh trafik palsu. Yang keempat, zero day exploit, yaitu celah keamanan di software yang belum diketahui oleh pembuatnya dan dimanfaatkan hacker sebelum sempat diperbaiki. Yang kelima, ancaman dari media sosial dan perangkat IoT, di mana data pribadi yang kita bagikan bisa disalahgunakan dan perangkat pintar bisa diretas jika keamanannya lemah. Semua ancaman ini bisa berdampak besar, mulai dari pencurian data, kerusakan sistem, hingga kerugian finansial dan reputasi. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bentuk-bentuk ancaman ini agar bisa lebih waspada dan tahu cara melindungi diri di dunia digital. Hukum pembuktian dalam kejahatan TI. Dalam hukum acara pidana, pembuktian menjadi aspek krusial. Bukti digital harus sah secara hukum, asli dan lengkap, dapat dipercaya dan tidak dimanipulasi. Jenis bukti bisa berupa log aktivitas, email, file metadata, atau rekam komunikasi. Tahapan pembuktian dimulai dari persiapan, pengambilan, analisis, hingga penyusunan laporan. Namun, tantangan yang muncul adalah masih minimnya regulasi yang secara spesifik mengatur bukti digital. Oleh karena itu, penting bagi penyidik dan aparat hukum untuk mendapatkan pelatihan yang sesuai. Komputer forensik merupakan bidang yang paling dalam menghadapi kejahatan digital. Dengan keterampilan praktis, pemahaman hukum, dan etika kerja yang tinggi, seorang ahli forensik dapat membantu penegakan hukum secara adil dan akurat. Kolaborasi antara aparat hukum, praktisi TI, dan masyarakat umum juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan membantu kita semua menghadapi ancaman teknologi informasi di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru tentang pentingnya peran komputer forensik di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.